Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di YouTube channelnya Abang Sabir Official. Hari ini kita mendatangi di Desa Kampung Sapi, yang dimana di kampung itu terdapat beberapa pahlawan Aceh yang bernama Teku Raja Lelo. Jadi maka hari ini kita bertanya langsung kepada Bapak narasumber yang ada di samping kita. Yang siapa, Pak? Pak Yusnir SPD. Pak Yusnir SPD ya? Yusnir SPD. Yusnir SPD ya? Jadi ini Pak, ini kan ada Desa Kampung Sapi. Ya. Di Desa Kampung Sapi ini ada beberapa pahlawan ya. Itu pahlawan itu Pak memang udah tercantum secara nasional tuh Pak? Belum lagi. Kami berupaya sejak dari tahun 80-an mengangkat nama-nama pahlawan dari Perang Kelulum ini yang di bawah pimpinan Panglima Raja Lelo untuk menjadikan sebagai sebagai pahlawan nasional. Tapi sampai saat ini belum lagi diakui. Tapi semua permohonan itu sudah kami sampaikan, yang dulu namanya Kandep PK. Iya. Sampai sekarang Dinas Kebudayaan sini sudah kami usulkan. Iya. Ya, tapi masih dalam perjuangan gitu. Sejarah Pak, Raja Lelu ini ada nggak mengumpulkan secara laskar atau prajuritnya untuk melawan penjajah waktu itu Pak? Sebenarnya untuk membentuk pasukan khusus tidak sebenarnya. Ya. Tapi secara gerak di bawah tanah ada memang. Tapi tidak hanya beliau saja sendiri, tapi didukung oleh seluruh pemuda-pemuda di Kelut ini. Ya, khususnya Kampung Sapi. Iya, khususnya Kampung Sapi, Durian Kawan, Alai, Paya Dapur, bahkan sampai Kalai Sawah. Karena seluruh pahlawan yang gugur dalam Perang Kelulum ini tidak hanya sapi. Ya, bukan hanya pemuda sapi, tapi seluruh Kelut pada waktu itu ya secara umum, Kelut Selatan, Kelut Timur, begitulah kira-kira. Itu Pak, kira-kiranya Pak, tahun berapa berkecamuk perang Belanda ataupun Panglima Raja Lelu itu melawan Belanda itu Pak? Berkecamuknya perang ini sebenarnya kalau dari awal saya ceritakan dari efek penjajahan Belanda memasuki ke wilayah Aceh. Ya. Nah, jadi efek daripada penjajahan Belanda ini terhadap orang-orang Aceh, banyak yang dianiaya, banyak yang dipukul dan segala macam, dikutip uang kalau istilah pajak. kami di sini uang pajak, kalau dulu namanya, kalau kami tidak salah uang blasteng namanya. Nah, jadi dikutiplah uang-uang upeti ini kepada masyarakat, ya barangkali dengan merasa keberatan masyarakat karena rasa takut itu diberikan kepada Belanda, tapi dalam hati tetap melawan, tetap menolak. Ya, sehingga dari seluruh penderitaan yang sedemikian berlarut-larut dari tahun ke tahun, sehingga terkumpullah tergeraklah hati para pemuda Kelut ini untuk membentuk satu kesatuan. Kalau dulu kami dengar cerita dari orang-orang tua, ada 100 pemuda Kelut yang dulu sudah dikumpulkan. Nah, dari basis 100 pemuda inilah yang kemudian muncul secara spontan untuk melawan rejim penjajahan ini, yang kebetulan pada waktu itu bertepatan dengan 20 Ramadan. Para pasukan Belanda ini, pada pasukan Marsusi ini sudah mendarat di tepian Mamplam Durian Kawan. Itu sekitar awal April kalau kami tidak salah, di 1926. Secara spontanitas dari kumpulan yang sudah terbangun 100 pemuda ini, kemudian mampu dikumpulkan ya sekian orang. Kalau kami tidak salah ini yang ikut tempur di sini 24 orang. 24 orang, syahid 20, kemudian 4 masih selamat yang kemudian ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Jakarta. Ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada 12 tahun. Itu Pak kira-kira tahun berapa itu Pak? Dari 1926. Nah, itu mulai dilakukan operasi yang sisa-sisa ini, yang masih hidup ini ditangkap, kemudian dibuang, termasuklah kakek saya. Kakek saya kandung yang namanya Muhammad Ralip, itu
konon ceritanya sampai 11 tahun di tanah Jawa. Kemudian baru balik ke ke Aceh. Jadi tujuan Raja Lelo ataupun pemuda-pemuda ini berjuangnya untuk siapa tuh, Pak? Ya, yang pertama ada hasrat ingin membebaskan rakyat dari penjajahan. Ya. Nah, ya khususnya rakyat Klut kan begitu karena lokasinya di Klut. Ya. Jadi mereka ingin berjuang ingin membebaskan masyarakat Klut ini jangan lagi dijajah oleh Belanda. Ya. Jadi ya karena persediaan persenjataan ya namanya saja kita masyarakat masyarakat kampungan ya tentu hanya bermodalkan kelewang, parang, bambu runcing. Jadi tidak mampu melawan secara terbuka. Ya yang bisa dilakukan itulah melakukan permufakatan bagaimana melakukan siasat pembunuhan terhadap pasukan Belanda ini secara artinya bukan bukan dilawan dengan senjata karena karena menyadari bahwa tidak punya persenjataan modern ya sehingga mereka melakukan strategi yang kira-kira bagaimana cara melawannya. Jadi sehingga mereka bermusyawarah malam 20 Ramadan itu di Durian Kawan, kalau kami tidak salah itu pun di jalan bukan di rumah. Kemudian dipimpin oleh orang-orang yang boleh kita katakan orang-orang yang tahu tentang ilmu batin dan segala macam langkah strategi. Kemudian mereka mengatur dan lahirlah suatu kesepakatan bahwa subuh 20 Ramadan karena sesuai dengan tujuan Belanda itu ingin mencari Tengku Cut Ali. Kemudian Tengku Cut Ali itu ditanya di Durian Kawan dan Sapi ini di mana persembunyian Tengku Cut Ali. Yang pada saat itu Tengku Cut Ali bersembunyi di Alu Bubrang. Alu Bubrang. Ya, Alu Bubrang masih di daerah seputaran Kampung Sapi, Pak? Bukan di sana, di daerah di alur Sungai Klut. Di hulu Sungai Klut. Di hulu Sungai Klut. Ya, sehingga Belanda itu ditipu oleh orang-orang ini bahwa Cut Ali itu bersembunyi di Gunung Tingkem. Gunung Tingkem. Ya, Gunung Tingkem. Kalau kami di sini orang Klut bilang Delong Cingkam. Delong Cingkam. Ya, Delong Cingkam. Jadi di sana ada di ujung sana. Jadi sehingga ditipulah Belanda ini ya diberitahu bahwa Tengku Cut Ali ada bersembunyi di Gunung Tingkem tadi. Nah, sehingga mereka memegang pemerintahan sipil pada waktu itu namanya Datu. Datu. Datu itu apa itu, Pak? Datu itu. Kalau sekarang mungkin semacam itulah. Tapi pemerintahan sipilnya pada waktu itu. Pemerintahan sipil dia dipimpin oleh Datu. Ya, saya tidak ingat lagi namanya kan, mungkin ada di sini nanti. Jadi karena mereka sudah janjian dengan Bapak Datu itu ingin mencari Tengku Cut Ali itu subuh turun kemari, maka setelah sahur pada malam 20 Ramadan itu mereka sudah menunggu ini yang pasukan Palembang Raja Lelo ini. Untuk menggempur. Untuk menggempur itu pun setelah dilakukan uji coba segala macam kekuatan batin sebelum berangkat. Artinya sipulan ikut ini mampu ini mampu ditahan besi ini tahan api tahan segala macam. Ini kebetulan Palembang Raja Lelo ini tahan peluru. Nah, kebal peluru. Nah, kemudian mereka melakukan suatu kesepakatan bahwa nanti dalam situasi masuk pada situasi perang, maka Palembang Raja Lelo memimpin sambil memberitahu kepada seluruh anggota pasukan yang 23 orang ini bahwa nanti setelah masuk arena perang ucapan tidak lain hanyalah La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cuma itu yang diserukan. Nah, kemudian dengan strategi bahwa direntang tali. Nah, tujuan itu apa? Direntang tali dari pangkal jalan ini sampai kemari. Jadi dipegang oleh seluruh anggota pasukan. Pak. Orang pertama pemegang tali dengan orang terakhir yang di sini. Nanti ketika pasukan Belanda sudah memasuki areal tali, itu yang memegang pangkal ujung tali menarik. Berarti itu tanda bahwa pasukan Belanda sudah berada pada lintasan tali. Pada titik koordinat. Pada titik koordinat, pada titik yang diharapkan. Nah, pada waktu itu bangkit serentak dengan langsung menggempur satu persatu. Begitu. Karena diketahui mereka sekitar 23 orang juga. Oke, Pak. Kurang. Jadi sistem cara
militer orang Panglima Rajalelo ini apa terlatih atau memang macam mana itu Pak? Kalau terlatih secara militer sekarang enggak. Oh tidak Ya, Pak. tapi artinya dengan modal betul, dengan apa namanya, Keikhlasan. dengan keikhlasan hati, dengan keyakinan amalan amanah guru tadi, ya jangan berkata selain daripada kalimat la ilaha illallah Allahu akbar. Insya Allah senjata orang itu tidak meletus. Iya. Dan terbukti tidak meletus. Iya. Ya. Nah, ini oke Pak kan. Ini kan Kampung Sapi ini kan luas nih Pak. Iya. Jadi area komplek perkuburan Rajalelo kok bisa sejauh ini Pak ke daerah pedalaman? Ya, karena mereka menunggunya di sini, di luar pemukiman penduduk, karena menghindari perang efek ke masyarakat. Nah, maka mereka menunggu di ini. Ini namanya apa namanya? Padang Kelulum. Padang Kelulum. Ya, oh, berarti artinya perang terbuka berarti. Iya, perang terbuka. Oh, yang diadakan oleh padang datar yang hanya ada ilalang dan batang-batang kayu kecil. Kemudian kenapa dinamakan ini Padang Kelulum? Ada batang kayu yang namanya kelulum kalau bahasa Kelut. Batang kelulum. Jadi sehingga ada yang besar di sini, sehingga di wilayah ini disebutlah Padang Kelulum. Maka perang ini disebut Perang Kelulum. Berarti tujuan dari Panglima Rajalelo itu menghindar sini supaya jangan terdampak kepada jangan terdampak kepada masyarakat. Karena seiring dengan tujuan para Belanda ini ingin mencari Cut Ali dan sudah ditunjukkan persembunyian di sana, walaupun itu hanya tipuan. Iya. Berarti Jebakan itu cuma namanya. siasat aja berarti. Siasat, jebakan. Iya. Pak, ini ada bisa kita lihat Pak, ini kan kuburan. Ya kan, ataupun makam. Berarti bisa kita kenalkan nanti. Bisa, satu persatu Pak. Insya Allah bisa. Nah, Pak, ini kan semuanya para makam-makam itu Pak kan? Iya. Nah, jadi itu jelas tertulis Adi Ayang Ibnu Muntasir. Jadi yang Panglima Rajalelo yang mana itu Pak? Yang ini. Ini yang nama lengkap dari Panglima Rajalelo Ibnu Wantasir bin Wanamid. Nah, dalam kurung Panglima Rajalelo. Kemudian ini Rahmat Alam. Nah, bin Rajo Abdul Hamid. Nah, ini sebutan gelarnya Datuk Rajalelo. Nah, ini lain Panglima Rajalelo, ini Datuk Rajalelo. Kalau ini militernya, ya kira-kira ini sipilnya, pemerintahan sipilnya. Lawi sawah. Bahkan ada yang dari Bakongan. Ya, dari Bakongan itu kebetulan bawa madu kemari. Bawa madu, kemudian kenal dengan orang-orang ini. Nah, dengan entah Bapak Rahmat Alam ini, entah siapa yang kenal dia di sini, dia bawa madu. Jadi sehingga begitu dia dengar ingin perang melawan Belanda, ya dia pun ikut. Artinya spontan. Saya ikut juga katanya. Taruh madu di tempat sanak pemilih yang ada di sini, ikut perang juga. Ikut perang juga. Berarti begitu antusiasnya dia ingin. Artinya begitulah sedihnya penderitaan pada waktu itu sebenarnya. Jadi sehingga emosional ingin melawan itu tidak terbendung. Jadi sejauh ini Pak kan, ini kan jauh sebelum adanya merdeka kita kan tahun 1945. Jadi ini kan orang-orang ini yang ada tertulis berarti 1926. Berarti ini jauh sebelum Indonesia merdeka ini Pak. Jadi sekitar berapa? Sekitar 19 tahun lah sebelum merdeka. Lebih kurang. Jadi persenjataan orang Belanda itu Pak kan canggih-canggih, modern lagi kita bilang kan. Jadi secara perlawanan orang ini apa secara, kalau dibilang orang muslimin Pak? Muslimin. Kira-kira muslimin berarti orang muslimin inilah yang akan menggerak ataupun menggempur Belanda itu Pak? Secara satu persatu orang ini. Kalau kami tidak salah di dalam catatan kami, kemudian dari cerita-cerita kakek nenek zaman dahulu, bahwa mereka pun pasukan Belanda itu sekitaran hampir berimbang dengan pasukan orang ini sebenarnya. Oh, berarti ramai juga orang itu? Iya, sekitar 21 orang, kemudian masih sisa orang itu 2 orang. Yang kemudian dari dari peristiwa perang itu sendiri, setelah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa rentang tali, begitu orang itu masuk ke dalam rentang tali yang dimaksud terjadi
apa namanya pasukan Panglima Rajolelo bangkit kemudian mencari lawan satu persatu ya dengan apa namanya dengan senjata pedang, parang yang sudah diasah, yang sudah dipersiapkan. Nah, kemudian dengan menggemakan kalimat tauhid la ilaha illallah Allahu akbar dan alhamdulillah senjata Belanda tidak meletus. Ya dengan itulah mereka membunuh membacok para Belanda itu. Jadi pos Belanda ataupun markas Belanda itu di daerah kampung ini di mana itu, Pak? Kalau di sini nggak ada posnya. Oh, nggak ada. Cuman mereka hanya setiap melakukan perjalanan buka kemah. Oh, buka kemah, berarti camp. Ya, semalam 2 malam, nanti berangkat lagi, angkat lagi. Itu yang dicari oleh orang Belanda itu Cut Ali tadi. Kebetulan pada waktu menjelang perang Kelulum ini mereka mencari Tengku Cut Ali. Cut Ali. Nah, jadi tujuan orang Belanda mencari Cut Ali itu ada apa dengan Cut Ali? Ya, karena Cut Ali ini salah satu dari masyarakat kita Kelut wilayah Bakong ini ya apa namanya seseorang yang yang punya jiwa ingin membebaskan rakyatnya dari penjajahan kemudian melawan. Ya, tapi melawan ini karena dia tidak punya senjata, kemudian tidak punya pasukan, sehingga melawan secara sendirian. Gerilyawan. Nah, jadi menggerakkan massa nanti ke sana, pergi ke sana, bagaimana. Jadi sehingga Cut Ali ini sudah tercatat sebagai orang yang menggerakkan masyarakat untuk melawan Belanda. Nah, sehingga dia dikejar-kejar. Ya, yang pada akhirnya dapat juga di Alu Beberang kan. Nah, betul lah. Berarti ini kan setiap ada pahlawan di Aceh sepertinya Raja Angkasa bisa kita bilang di Bakungan. Di Bakungan, Tengku Cut Ali tadi, Raja Lelo. Semua orang itu kan dalam cerita bahwa Tengku Cut Ali itu dimutilasi. Apa betul itu, Pak? Menurut sejarah ya. Di Alu Beberang perbatasan Kelut Timur dengan Kelut Tengah. Kalau kami tidak salah pas di perbatasan itu. Beliau Pak Tengku Cut Ali ini bersama keluarganya menyembunyikan diri di Alu Beberang ya karena barangkali ada pengkhianat. Kalau dari sejarah ada pengkhianat yang membawa jalan Belanda itu masuk ke areal persembunyian dengan dengan semplah tebu. Nah, jadi makan tebu, kulit-kulitnya itulah ampas tebu. Itu yang melakukan itu siapa itu, Pak? Ya, kalau kita sebut nanti ada yang pihak tersebut, tapi ada, ada orangnya. Itu nanti secara administrasi, secara secara tertulis itu akan ada. Iya, bisa. Berarti itu tertangkapnya Tengku Cut Ali itu, Pak, apa tadi di Gunung Tingkem? Tertangkapnya dia di Alu Beberang. Di Alu Beberang. Itu karena ada yang memberi informasi, ada yang membuka rahasia persembunyian. Jadi sejarah Tengku Cut Ali itu bisa nggak Bapak ceritakan sedikit tentang perlawanan Belanda di Kelut ini dia? Kalau kami kurang tahu tentang perjalanan Tengku Cut Ali, tapi yang kami tahu beliau dari Bakongan. Kemudian dikejar di Bakongan, lari kemari. Ya, kemudian di sini pun bergabung dengan masyarakat di sini. Ya, semangat keberanian seorang pahlawan itu, semangat kepahlawanan itu tetap menyala sehingga beliau melakukan propaganda bagaimana cara untuk melawan Belanda. Dan Belanda mengetahui bahwa Cut Ali ini adalah orang yang berbahaya. Begitu. Tetapi antara orang-orang Cut Ali dengan Panglima Rajolelo itu bukan suatu rangkaian yang sistematik, tidak, bukan jaringan, tapi spontanitas. Panglima Rajolelo ini membangun sebuah kekuatan secara spontanitas itu sebenarnya. Secara ini, Pak, Panglima Rajolelo ada nggak berkomunikasi ataupun berkolaborasi secara perang bersama dengan Tengku Cut Ali? Bekerja sama perangnya? Pernah satu bertempur dalam artiannya? Kesepengetahuan kami tidak ada. Oh, tidak ada. Oh, tidak ada, berarti Raja Lelo lain, ini lain. Beliau lain. Tapi dalam misi yang sama. Dalam misi yang sama, mengusir penjajahan. Mengusir penjajahan. Anak Datuk itu tadi. Di mana? Baital Makmur. Itu semuanya orang sini, Pak. Ini pemuda belum kawin, itu lagi bulan madu. Kemudian ini adik kakak. Nah, ini bukan musim, ini musim.
Musim bin Mat Lantang. Kemudian ini Toto bin Mat Lantang. Ini adik kakak ini. Iya. Ya, kemudian Mat Yasin bin Samad. Jadi ini Pak kan, maaf nih sedikit Pak. Ini kan nama-nama di sini Pak. Kalau kita pengetahuan bahwa jauh dengan nama orang Aceh. Biasa nama orang Aceh Ahmad. Ya. Tapi ini Toto, Musim. Ya. Jadi itu ada maknanya tuh Pak. Kalau dalam bahasa Kelut begini, lahir itu nama biasanya pemberian nama itu sesuai dengan dengan kejadian pada masa itu, ya dengan situasi masa itu. Jadi sehingga tidak semua pemberian nama itu semua beralur menurut Al-Qur'an. Kadang kan karena zaman dulu ya dia sesuai dengan dengan situasi dan kondisi saat itu pemberian anak. Berarti secara spontan aja berarti Pak. Ya amanah sama cucunya. Kalau saya meninggal nanti, tolong kuburkan berdekatan dengan kakekmu. Maka dia diantarlah kemudian ke Madinah selama berapa tahun. Ini sebenarnya tulisan itu bukan adik ayang itu. Karena sebutan beliau dulu setelah kakek Palimur Raja Lelu ini meninggal, panggilan manjanya Ndi. Ndi itu nenek. Dalam bahasa Kelut, Ndi. Ndi ayang. Artinya nenek sayang. Begitu. Jadi salah cetak dari jadilah adik ayang. Sebenarnya itu Ndi ayang. Berarti ini perempuan. Ya, perempuan ini. Istri Palimur Raja Lelu. Itu Pak, itu masih ada Pak. Ini itu siapa masih Pak? ada. Ya, ini ada Haji Saleh. Jeruk. Medan. Itu Medan apa Medan tuh? Medan. Oh, Medan tuh. Mat Ratim. Kemudian Rahmat Adam. Berarti ini pemuda yang 24 tadi yang dibangun oleh Panglima Raja Lelo. Ya, artinya yang kita sebut pemuda itu dia terbentuk ke organisasi itu ada yang masih muda, ada yang sudah berkeluarga tapi masih berjiwa muda. Maksudnya kita bilang pemuda itu terus belum kawin semua, enggak? Betul. Ada yang sudah berkeluarga. Berarti yang dibangun oleh Panglima Raja Lelo, Pak. Inilah pemirsa para pahlawan terdahulu yang memang dibangun bersama dengan Panglima Raja Lelo. Berarti ini 24 orang pemuda yang gugur demi memperjuangkan hari merdekanya. Yang syahid 20. Yang syahid 20, Pak. Syahid 24 yang tidak syahid, yang kemudian itu dibuang ke Jawa, ada yang hukuman 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun baru dikembalikan. Oh, itu ada ditangkap? Ada ditangkap 4 orang. Tidak syahid, termasuklah kakek saya tidak syahid. Jadi itu dibuang juga ke Jakarta sana, di Jawa. Ya, kalau dulu nenek saya bilang ke Batavia. Batavia ya, nama Jakarta dahulu, Pak. Nama Jakarta dahulu. Selama 11 tahun. Kemudian baru balik ke Aceh. Jadi ini Pak, ada lagi itu Pak? Itu ini, masih dengan hal yang sama Pak? Ya, ini dari durian kawan ini. Ada yang dari Alai, Desa Alai. Desa Alai itu mana Pak? Desa Alai. Oh, tetangga. Di atas Sapi ini ada durian kawan. Di atas durian kawan baru Desa Alai. Di atas Alai baru Desa Payadapur. Ini orang-orang Kampung Alai ini. Jadi sejauh ini Pak, pemerintah ada nggak menindaklanjut ini tentang kuburan ini Pak? Alhamdulillah sejak dari tahun 80-an ini sudah dimulai oleh para orang tua kita dahulu di sini. Kebetulan ada Pak Haji Sapingi AS dulu, ada Pak Burhanuddin, ada Pak Sapingi Kasma di Durian Kawan, kan ada Pak Abdullah Kahar di Kampung Alai, kemudian dibantu oleh Pak Pindah dulu di Kandang. Semasa Kelut Timur ini bergabung dengan Kelut Selatan, kan dulu Kelut Selatan semuanya, kemudian baru dimekarkan. Jadi alhamdulillah mereka sudah berjuang dulu menjadikan sejarah Perang Kululum ini bahagian dari pelajaran anak-anak SMP pada waktu itu. Pada tahun sekitar 90-an itu sudah pernah diberlakukan. Kemudian mereka-mereka ini yang tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi berjuang ke tingkat kabupaten untuk memohon perhatianlah dari pemerintah, sehingga alhamdulillah perkuburan ini sudah
sudah dibangun demikian, sudah dipugar, sudah dibikin sedemikian rupa sampai ada musala, sudah ada WC, kemudian dibuat pagar, kemudian pembebasan tanah. Ya alhamdulillah sudah ada perhatian dari pemerintah kabupaten, dan mereka pun hampir setiap tahun, setiap tanggal 15 Agustus dan 10 November setiap hari pahlawan, Pemda Kabupaten berkunjung berziarah untuk peringati Hari Pahlawan. Jadi setelah ini Pak kan, kenapa Panglima Rajalelo itu tidak tersebut di dalam pahlawan nasional? Ya, inilah barangkali perjuangan kita belum sampai pada tingkat hal yang demikian. Tapi kami atas nama masyarakat Klut, ya khususnya pemerintahan Klut Timur, kemudian didukung penuh oleh masyarakat yang ada di Klut Timur, itu sudah berjuang, sudah kita naikkan permohonannya ke pemerintahan. Bahkan kami sudah melaporkan kepada Pak Bupati, kemudian pada Pak Kapolres, Pak Dandim yang berhadir pada ziarah setiap tahun kemari. Kemudian mereka juga sudah menyanggupi yang insya Allah ya mereka juga akan ikut berjuang sampai ke pusat untuk memperjuangkan Panglima Rajalelo ini atau pasukannya ini bisa menjadi pahlawan nasional. Itu menjadi harapan kita ya. Kita doakan perjuangan mereka ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Tapi sampai saat ini belum. Oke Pak. Jadi pesan untuk generasi ini macam mana Pak? Ya, pesan pertama ya sesuai dengan semangat juang yang sudah dikobarkan oleh para pahlawan terdahulu yang sudah rela berkorban darah, nyawa, harta dan seluruh jiwa raga mereka untuk kemerdekaan Indonesia, untuk membebaskan rakyat dari penjajahan. Ya mudah-mudahan semangat ini, semangat pejuang para pahlawan perang kelulum ini mudah-mudahan tetap mengalir kepada semua kita. Artinya semua kita di Indonesia ini ya khususnya kita di masyarakat Klut tetap ikut berjuang, tetap ikut ambil bagian baik dari sisi pemerintahan, sisi politik ya tetap kita memperjuangkan rakyat Indonesia supaya hidup adil dan makmur. Nah, itu saja pesan kami. Terima kasih pemirsa. Hari ini kita telah menyaksikan apa penjelasan dari Bapak siapa tadi Pak? Yusnir SPD. Ya, dari Bapak Yusnir SPD sebagai narasumber dari Panglima Rajalelo ini. Jadi terima kasih Pak telah bersama kami Pak. Ya, ini video ini kami upload Pak di YouTube Pak. Ya, insya Allah. Oke pemirsa, jadi kami imbau sekali lagi bahwa setiap ada sejarah di daerah kita masing-masing boleh memberitahukan kepada admin YouTube kami, yaitu Abang Sabir Official. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.